Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua teman-teman yang lagi weekend, keganggu karena ada kuliah. Jadi hari ini tuh pertemuan ke-12. Ini kelas pengganti kita pas tanggal 22 itu berhalangan. Jadi di pertemuan 12 ini nanti kita akan membahas membuat function dalam Java. Jadi langsung aja ya, kita mulai. Nah, jadi di section ini, di pertemuan ini kita akan membahas tentang definisi dari function, lalu ada uh, kelebihan atau keunggulan dari penggunaan function, lalu ada tipe-tipe function, lalu di sini ada function overloading dan overriding, lalu ada function deklarasi, gimana cara kita mendeklar sebuah function, lalu ada function with return, lalu ada function without return, lalu ada function with parameters, dan terakhir ada call function. Dan nanti mungkin ada tugas. Oke, sebentar. Jadi yang pertama itu definisi dari function. Jadi function itu sejumlah instruksi program yang dikelompokkan menjadi satu dan bagiannya tidak dalam main. Jadi kalau di Java itu kan kita ngerunning program itu, Java itu defaultnya jalanin fungsi yang ada di dalam main. Jadi ini kita membuat sebuah fungsi baru yang tidak ada dalam main. Function biasa juga disebut dengan subprogram. Nah, di dalam bahasa Java itu sebenarnya bukan function namanya, tapi sebutannya itu method. Jadi function atau method. Nah, karena Java ini kan sifatnya itu OOP, dia itu berbasis objek, makanya disebut dengan method. Untuk OOP-nya sendiri mungkin nanti ada mata kuliah tersendiri untuk membahas lebih lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan subprogram? Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa di Java itu akan menjalankan fungsi main. Jadi fungsi main itu kan serangkaian beberapa program. Jadi program itu kita pecah. Misal kita membuat fungsi luas segitiga, ada fungsi luas persegi. Nah, di dalam main itu kita cuma nge-call functionnya aja atau metodenya. Nanti kita mendeklar function atau metodenya itu di fungsi itu sendiri, fungsi sendiri kita pisah. Nanti ada deklarasinya kayak gimana. Lalu ada dua tipe dari function. Yang pertama built-in function, lalu ada user-defined function. Built-in function itu sebutan untuk function yang sudah ada secara bawaan dari dalam bahasa pemrograman. Sebagai contoh, perintah sistem out.println yang biasa kita pakai. Itu adalah function atau metode bawaan bahasa Java. Jadi contoh-contoh built-in function itu ada sistem out.println, lalu ada toString, ada toInteger yang kemarin kita pakai, terus ada sistem out.print, lalu ada function misalkan modulus, itu function-function yang udah dibuat di Java yang tinggal kita pakai saja. Lalu ada user defined function, function yang kita atau sebagai programmer itu yang membuat sendiri. Jadi kita mendeklar sendiri nih function yang mau kita buat, supaya nanti kita tinggal call aja itu function atau kita call subprogram itu. Nah, jadi user defined function ini yang akan kita bahas di materi ini. Lalu ada advantage of function, yaitu kelebihan dari function. Yang pertama, mengurangi kompleksitas sebuah program. Jadi ketika kita mengembangkan program kan selama ini mungkin kita mengembangkannya itu cuma dikit nih row-nya, barisnya cuma misalkan 20. Nah, nanti ada saatnya kalau kita udah mulai lebih banyak lagi nih, itu akan susah maintain-nya. Dan demand itu akan banyak, dan kita ketika ada enhancement atau ada perubahan yang harus kita lakukan, itu kita nyarinya itu susah karena ada di dalam main semua. Sebenarnya bukan tidak mungkin kita naruh di main semua, tapi itu nggak efisien sih dalam dunia programan. Jadi untuk menulis seluruh program sebagai fungsi utama, tunggal yang besar.
program semacam itu sangat sulit untuk diuji. Jadi kalau kita di dalam main semua, itu akan sulit diuji, makanya kita pecah menjadi beberapa subprogram. Nah, selain susah diuji juga ketika kita menjalankan program itu, untuk debugnya juga agak ribet. Karena kita harus next terus, dan main itu kan row-nya banyak tuh. Sebenarnya kita nggak perlu ngelewatin row itu, tapi karena kita sifatnya itu flow-nya berurutan, ya kita harus ngelewatin itu dulu. Kalau class kan kita kalau function itu kita ketika ngedebug, kita ingin ngedebug function A. Nah, kita pas di function B itu kita nggak perlu ngecek ke dalamnya, tapi kita langsung saja ke function A itu bisa. Dan kalau kita untuk debug di Java kan kita bisa masukin pointer, nah itu kita bisa langsung aja ke functionnya, daripada kita nyari nanti di main, itu akan banyak banget. Makanya dengan adanya function kita bisa membagi yang tadinya program secara utuh, itu kita bisa menjadi subprogram. Lalu yang kedua ada menghindari duplikasi kode pada sebuah program. Jadi biasanya gini, kalau kita nge-develop itu kan kita developnya tim. Jadi kalau tim itu kita kalau di main itu ada kemungkinan kita ada duplikasi kode yang kita buat, yang teman kita buat dan kita buat itu sama sebenarnya. Terus ketika ada enhancement, tolong dibuatin function A, atau dibuatkan program yang mencetak nilai A. Nah, sebenarnya itu tuh udah ada, cuma karena kita maintainnya agak susah, balik lagi ke maintain, jadi akhirnya kita membuat lagi di situ. Jadi selama pengembangan program, aktivitas yang sama atau serupa itu mungkin dilakukan lebih dari satu kali. Penggunaan fungsi dalam situasi seperti itu menghindari duplikasi file dan kode dalam program. Ini juga mengurangi ukuran program sumber serta program yang dapat dieksekusi. Ini juga mengurangi waktu yang diperlukan untuk menulis, menguji, mendebug, dan memelihara program semacam itu. Sehingga dengan kita menggunakan function itu, kita bisa mengurangi biaya pengembangan dan pemeliharaan program. Jadi misalkan kita diminta untuk requirement-nya itu buat sebuah program dengan A, sebenarnya ada sebuah function yang sebenarnya kita bisa enhance gitu. Nah, itu kita lebih enak ngelihatnya, dan mungkin kita nggak akan nyenggol program yang lain, tapi kalau kita semuanya di main, itu kita bacanya juga susah, dan kemungkinan akan nyenggol juga yang lain. Lalu ada implementasi divide and conquer strategi. Nah, jadi dalam ilmu computer science itu, dalam programan itu ada yang namanya strategi divide and conquer. Adalah paradigma desain algoritma. Jadi algoritmanya itu dibagi secara rekursif, memecah masalah menjadi 2 atau lebih submasalah. Jadi dia misalkan ada sebuah requirement, yang namanya requirement itu kan biasanya datang karena adanya masalah. Jadi dari masalahnya itu kita pecah nih, supaya pemrogramannya kita bisa lebih cepat, lebih teratur, dan lebih efisien. Jadi sehingga setelah dipecah menjadi sub-sub yang sederhana, jadi akan lebih sederhana untuk diselesaikan. Jadi itu adalah strategi dari divide and conquer. Lalu ada fungsi memungkinkan kita untuk menyembunyikan detail implementasi suatu program. Jadi contohnya kita menggunakan fungsi program A. Nah, kita tuh kan kadang kalau kita melihat library-nya si Java itu ada yang namanya ada log, sin, sqrt. Nah, itu kan sebenarnya function-function yang ada di Java. Tapi kita nggak tahu nih sebenarnya dia tuh dalamnya kayak apa, itu kita bisa disembunyikan juga. Jadi itu kita bisa sembunyikan sehingga orang lain itu menggunakan, tapi sebenarnya mereka tuh tidak perlu tahu dalamnya seperti apa, dalam dari fungsi itu. Lalu yang kelima ada membantu dalam penggunaan kode kembali.
fungsi yang dikembangkan untuk suatu program dapat digunakan jika dapat digunakan lagi, dan itu bisa diakses kembali dengan adanya function. Misalkan kita buat program, ada yang namanya program input mahasiswa, ada program input data perpus. Nah, sebenarnya ada function yang dia tuh mirip dan sebenarnya udah ada di input mahasiswa. Nah, itu bisa kita panggil lagi functionnya. Jadi kita nggak perlu buat dua function atau dua metode, sehingga programnya jadi lebih dikit, nggak ada tumpang tindih dalam sebuah program. Lalu selanjutnya ada function atau method overloading dan overriding. Nah, method overloading artinya metode dengan nama yang sama namun memiliki parameter yang berbeda, dan metode ini berada dalam sebuah class yang sama atau bisa juga berada dalam class yang lain yang terkait dalam hierarki inheritance. Nah, jadi dalam Java itu kita bisa menggunakan function atau metode dengan nama yang sama, tapi yang kita bedakan itu jika kita menggunakan parameter, maka parameternya aja yang dibedakan, atau biasanya juga dibedakan dari tipenya, kayak integer atau string. Nah, kenapa overloading ini digunakan? Jadi bila kita hanya perlu melakukan hanya satu operasi, jika kita menggunakan satu nama function yang sama, maka dengan nama metode yang sama ini bisa meningkatkan pembacaan program, jadi lebih cepat karena mungkin sebelumnya sudah dibaca dan akan nyimpan ke cache gitu. Misalnya untuk melakukan perkalian terhadap angka yang diberikan, namun memiliki beberapa angka berbeda sebagai argumen. Bila metode ditulis seperti nantinya ada fungsi X, yang satu integer, lalu ada lagi fungsi X lagi, tapi dengan double tipe datanya, atau parameternya ada 3 yang tadinya parameternya 2. Jadi tujuan utama metode overloading itu adalah untuk memudahkan pembacaan program dengan cepat. Ada 2 cara untuk melakukan overload method, dengan mengganti jumlah argumen, dengan mengganti tipe data. Jadi yang tadi jumlah argumennya yaitu parameternya, atau kita bisa mengganti tipe datanya. Nanti untuk tipe data itu ditaruhnya di mana di metode itu ada di function declaration. Lalu ada method overriding, artinya memberikan implementasi yang baru dari suatu metode pada subclass. Jadi metode ini berada pada class yang berbeda yang terkait dalam inheritance. Jadi
Tes. Halo? Suara saya masuk nggak ya? Masuk Pak, masuk. Oke. Tadi udah sampai sini belum ya? Saya ke slide sebelumnya dulu ya. Takutnya ada yang miss. Jadi method of riding itu artinya memberikan implementasi yang baru dari suatu metode pada subclass. Jadi metode ini berada pada class yang berbeda yang terkait dalam inheritance. Inheritance itu ciri-ciri dari pemrograman yang bersifat objek. Jadi Java ini kan bersifat objek. Lalu ada function declaration. Di sini function declaration itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada modifier. Modifier itu menandakan hak akses metode tersebut dari luar class. Jadi kalau ada di dalam satu buah class, kita mau manggil metode ini dari class lain. Nah, itu kita perlu set di sini dulu nih. Mau ada public, private, atau protected. Jadi misalkan kita akses publik, biasanya kita cuma declare sekali aja untuk objeknya, nanti langsung bisa kita panggil untuk metodenya. Lalu di privat, biasanya kita harus ada inisialisasi dulu. Nah, lalu yang kedua ada return type. Nah, ini itu tipe data dari metodenya itu. Nanti ada void, ada misalkan integer. Void itu kalau kita tidak menggunakan metode yang perlu adanya return, lalu ada integer, string seperti biasa, lalu ada nama metode, yaitu metodenya sendiri namanya apa. Nah, biasanya kalau nama metode itu biasanya standarnya untuk programmer itu biasanya seperti ini. Misalkan ada 2 suku kata, biasanya suku kata pertama selalu ada huruf kecil, lalu suku kata selanjutnya itu huruf besar untuk di awal suku katanya. Tapi ini sih bebas. Lalu ada parameter, lalu ada list. Parameter list ini variabel yang kita lempar untuk memanggil metodenya. Jadi kita mengoper sebuah nilai pada metode. Lalu yang pertama ada function without return value. Nah, fungsi yang tidak memiliki nilai yang dibalikkan. Jadi ciri-cirinya itu tidak ada keyword return, lalu tidak ada tipe data. Nah, tipe datanya itu diganti dengan void yang tadi seperti saya jelaskan, bahwa void ini biasanya dipakai untuk metode yang tidak perlu nilai balikan. Lalu tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. Lalu kalau kita nge-call functionnya itu atau metodenya itu, kita nggak bisa langsung tuh menampilkan hasilnya. Tapi kalau misalkan kita manggil yang return, kalau kita tes di sistem outprint.ln langsung nama metodenya, itu akan tampil nilai balikannya itu apa. Nah, kalau function atau metode dengan void biasa disebut juga dengan prosedur. Nah, ini contohnya static void ucap salam. Jadi di sini ada static ini nanti akan dijelaskan juga untuk void ini yang tadi bahwa dia tidak ada nilai return. Lalu ucap salam ini nama metode. Nah, di sini dia tidak pakai parameter. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini tuh metode atau function untuk mencetak selamat pagi. Nanti di main-nya kita tinggal panggil aja untuk metode ini. Lalu ada function with return value, fungsi yang berguna untuk melakukan suatu proses yang dapat mengembalikan nilai. Biasanya sih ini kalau yang dipakainya ini kalau buat sifat-sifat yang aritmatikal. Lalu ada ciri-cirinya itu terdapat keyword return, lalu terdapat tipe data, yang ini integer, static integer CC ini untuk parameternya. Nah, tidak ada keyword void. Kalau yang tadi itu kan ada void di sini. Tapi di perbedaannya itu kalau yang return value itu
nggak ada void, jadi ganti integer di sini karena tipe data dari metode ini adalah integer. Lalu ada return di sini, return luas. Jadi kalau kita lihat untuk manggil metodenya ini kita harus melempar sebuah nilai nih. Nilainya itu sisi itu integer, kita misalkan nilai 5. Lalu di sini melakukan hitung integer luas sama dengan sisi ini 5 dikali 5. Return luas. Jadi kalau kita cetak luas persegi ini, maka akan tercetak 25. Jadi di contoh ini kita membalikan nilai dengan tipe integer, yaitu nilai dari hasil perhitungan luas persegi. Nah, ini ada function static and non-static. Jadi kata kunci static akan membuat fungsi dapat dieksekusi langsung, tanpa harus membuat instansiasi objek dari kelas. Jadi ini contohnya yang di atas ini declare untuk fungsi yang tidak pakai static, lalu yang bawah menggunakan static. Di yang makan, fungsi makan ini itu print hi, lalu saya sedang makan makanan ini variabel dari parameter. Jadi kita melempar nama makanannya. Jadi untuk mencetak makanan misalkan ada nasi goreng atau apa. Lalu ada static void minum string minuman. Nah, jadi ini jika menggunakan static, sebenarnya nggak beda jauh sih, cuma di declare-nya aja di sini satu pakai static yang satu enggak. Ini contohnya yang menggunakan void. Lalu perbedaannya itu apa? Itu ada di sini. Tadi perbedaannya kan dengan adanya static kita tidak perlu membuat instansiasi objek dari kelas. Nah, di sini di main, di fungsi main-nya di Java-nya, untuk fungsi static kita tinggal panggil aja minum, kopi. Ini kopi ini parameternya, jadi kita melempar nilai kopi pada function. Jadi kalau kita masuk ke function ini, dia akan mencetak saya sedang minum kopi. Lalu kalau tidak menggunakan static itu perlu adanya instansiasi seperti yang ada di sini. Fungsi static saya sama dengan new fungsi static. Jadi kita perlu adanya declare ini. Lalu untuk manggilnya kita juga nggak bisa langsung minum, tapi kita harus masuk ke dalam objeknya dulu nih. Objeknya itu apa di sini? Saya. Jadi kita saya dot makan. Saya dot nama metodenya. Tadi nama metodenya makan. Nah kalau di Java sih harusnya di NetBeans ketika kita dot gini akan muncul sih metode-metode kita. Jadi lebih mudah. Lalu di sini kita melempar nasi goreng. Kalau kita lihat balik ke sini, makan. Metode makan dilempar nasi goreng, maka yang akan tercetak adalah hai, saya sedang makan nasi goreng. Dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada bisa lanjut ya. Jadi untuk function atau method with parameter, parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi atau metode. Parameter berperan sebagai input untuk fungsi. Jadi dalam metodenya itu kita perlu ada nilai untuk yang diproses, maka perlu dilempar. Nah, kalau misalkan di dalam metode kita udah declare harus melempar variabel, tapi kita tidak melempar, itu akan error. Kecuali kita melempar misalkan nilai 0, itu jalan. Tapi balik lagi, 0 itu nanti akan diproses nggak sama si metodenya. Balik lagi dari fungsi dari subprogram itu. Nah, ini adalah contoh untuk yang static. Static, tipe data, nama fungsi, tipe data, nama parameter, tipe data, nama parameter lain. Jadi di sini kalau kita lihat ada 2 buah parameter dari programnya. Jadi parameter ditulis di antara tanda kurung yang ini setelah nama fungsi. Lalu parameter harus diberikan tipe data. Parameternya itu harus diberikan tipe data. Lalu bila terdapat lebih dari satu parameter maka dipisah dengan tanda koma.
Ini seperti kayak yang biasa aja sih kalau di Java kemarin kita declare array juga kita misahinnya dengan tanda koma. Di sini juga sama. Nah, tipe datanya ini nggak harus seragam. Ada yang integer, ada yang string. Jadi untuk parameter 1 dan parameter 2 ini, tipe datanya nggak harus seragam. Ini integer, ini string itu bisa. Lalu bagaimana call function, yaitu public static void main string. Nah, ini yang tadi kita tinggal ketik aja ucap salam gitu. Lalu ada call function yang kedua itu jika tidak menggunakan statik, maka kita perlu instansiasi objek. Nah, itu kalau kita lihat di situ instansiasinya itu di bagian K sama dengan new kotak. Lalu k.isi data. Jadi metodenya itu namanya isi data. Parameternya ada 3, 4, terus ada 3, ada 2. Lalu di sini ada cetak lagi nih, cet volume kotak sama dengan k.hitung volume. Jadi k.hitung volume ini juga metode. Jadi setelah kita instansiasi objek ini, kita nggak cuma bisa manggil satu metode, bisa manggil metode lainnya. Lalu ada variabel global dan variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi. Biasanya itu ada di dalam sebuah class. Jadi kalau kita membuat metode itu kan selalu ada di dalam sebuah class. Tapi ini tuh adanya di luar metode, tapi di dalam class. Itu namanya variabel global. Lalu ada variabel lokal, variabel yang hanya bisa diakses dari dalam fungsi tempat variabel itu berada. Jadi kalau kita naruh di dalam class tapi di luar metode atau function itu, kita function lain atau metode lain itu bisa nge-call variabel itu, kita bisa set variabel itu. Tapi kalau di dalam function atau metode itu yang bisa akses itu cuma dari metode itu sendiri, kecuali metode itu sendiri nge-return. Lalu ketika kita call metode lain, kita ngelempar lagi ke metodenya. Nah, ini contohnya. Di sini ada class programku. Static string nama sama dengan programku. Lalu static string version 1.0.0. Lalu ada static void help. Nah, ini sebuah function atau metode. Jadi ada string nama, petani kode, lalu ada mengakses variabel global di dalam fungsi help. Nah, ini cara aksesnya. Jadi dia langsung aja declare nama. Lalu version, nah kalau emang udah di-declare di dalam class, itu harusnya sih nggak ada error di sini. Nah, dari metode dan function sebenarnya hanya itu saja. Jadi di sini ada latihan. Buatlah sebuah function input detail mahasiswa dengan parameter NIM, nama, jurusan. Kemarin itu kan udah sempet ya ada program contoh untuk mencetak NIM, nama, jurusan menggunakan array. Nah, ini buat sebuah function dan functionnya itu kita call dalam main. Jadi parameternya tapi ini ya, parameternya itu array, bukan parameter yang satu-satu gitu, ada 3 gini, tapi array dalam satu buah data mahasiswa gitu. Jadi nanti setelah ini mungkin kita akan bahas kalau misalkan belum ada yang mengumpulkan, tapi kalau udah ada mungkin nanti nggak kita bahas, maka akan lanjut ke praktis selanjutnya sebagai sebuah tugas. Karena untuk function sendiri sebenarnya nggak begitu banyak sih materinya. Nah, dari sini ada pertanyaan. Untuk penggunaan metode, bagaimana mendeklarnya, bagaimana menjalankan atau meng-call sebuah function atau metode. Oke, jadi balik lagi ke latihannya ini, kita melempar data NIM, nama, jurusan, nanti disimpan ke dalam sebuah variabel, lalu kita cetak NIM, nama, jurusan itu.
Ini bebas mau menggunakan static, mau menggunakan void atau mau menggunakan yang nilainya pakai return, itu bebas. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin habis kita istirahat dulu sambil mengerjakan ini. Nanti setelah istirahat kita bahas. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oh ya, sambil mengerjakan saya absen dulu ya.
Halo. Oke, malam kita mulai lagi ya untuk pembahasan latihan ini. Jadi di sini buatlah function input detail mahasiswa dengan parameter NIM, nama, dan jurusan. Tadi saya meminta untuk NIM, nama, dan jurusan itu bentuknya array. Jadi di sini sudah saya buat sebuah programnya. Jadi programnya itu pertama saya declare dulu nih data yang mau kita input ke dalam sebuah function atau method. Di sini saya menggunakan variabel global. Variabel global ini kalau statiknya kita hapus, maka dia akan ada error. Di sini non-static variable. Data mahasiswa cannot be referenced. Jadi kita nggak bisa baca si nama variabel data mahasiswa ini. Jadi perlu adanya static di dalam variabel global. Lalu di sini saya menggunakan function dengan nama input mahasiswa dengan parameter data mahasiswa. Nah, di Oke, jadi di sini tadi lanjut ya. Function atau metodenya itu bentuk tipe datanya di sini string. Di sini string dengan tipe array, lalu lemparannya juga string, tapi dalam bentuk array. Nah, kalau dibaca program secara urut, tentunya Java akan membaca function atau metode main dulu nih. Dia akan menjalankan main dulu. Nah, mainnya itu programnya itu mencetak balikan dari karena di sini menggunakan statik, maka itu kan metode yang perlu adanya return. Jadi kalau kita di sini statik, returnnya kita hapus, maka akan ada error di sini. Kita bisa lihat missing return statement. Jadi kalau ada kalau nggak ada void atau di sini tipe variabel itu perlu adanya return. Tapi kalau kita pakai void itu nggak perlu ada return, itu bisa. Di sini mencetak pertama NIM mahasiswa dengan di sini saya manggil function atau metodenya itu karena di tipenya array dan array yang lemparannya ini untuk indeks ke nolnya itu kan NIM, maka di sini saya declare indeks ke nol karena NIM mahasiswa. Lalu di sini ada indeks ke satu itu nama Roy, lalu ada indeks kedua itu jurusan mahasiswa. Jadi kalau kita running, seharusnya ada NIM mahasiswa titik 2 NIM-nya 100120006. Nah, sebelum running ini dulu deh, bahas fungsinya dulu. Function atau metodenya ini yang pertama saya declare hasil. Saya declare hasil input dengan tipe string array panjangnya 3 atau banyak datanya itu 3 karena di sini perlu ada NIM, nama, dan jurusan mahasiswa. Lalu hasil input sama dengan data mahasiswa. Jadi hasil input yang saya ingin return ini, nilai balikannya itu kan variabel hasil input. Kita ingin ngebalikin yang dilempar oleh yang nge-call functionnya nih. Di sini yang di pada main ini input mahasiswa, data mahasiswa. Ini kan dia ngelempar data mahasiswa, ngelempar yang ini. Jadi ingin men-set hasil input itu dari lemparan nilai. Lalu di sini ada return hasil input. Nah, yang di return bukan data mahasiswa atau bukan lemparannya. Jadi ini untuk membedakan saya bikin variabel lagi namanya hasil input untuk menandakan untuk yang return ke luarnya ini. Lalu kalau di running,
akan tercetak seperti ini. NIM mahasiswa 1001200006, lalu nama mahasiswanya Roy, lalu jurusan mahasiswa itu sistem informasi. Kalau misalkan pengen tahu nih, masuk ke sini terus hasil inputnya akan apa, ini kita bisa debug. Di sini saya taruh breakpoint, lalu run debug file. Nah, ketika masuk ke sini, ini kan dia manggil sebuah function atau method. Kalau di sini ada step into, nah, dia akan masuk pointernya ke function atau method. Yang berarti ini tuh function akan dijalankan. Lalu kalau kita lanjut ke step berikutnya, nah kita lihat nih hasil inputnya nilainya apa. Nah ini masih 0, karena hasil inputnya belum kita set nilainya dari lemparan data mahasiswa ini. Di sini kan pointernya baru di sini nih, maka nilainya masih 0. Nanti ketika kita udah lewat dari sini, setelah di set, maka nilai hasil input akan berubah. Kalau kita lihat lagi, di sini ada step over. Nah, hasil inputnya akan berubah nih. Untuk indeks ke 0 dengan tipe string, kalau kita lihat di bawah sini nih, di table, itu nilainya NIM-nya. Lalu untuk indeks ke 1 itu Roy, namanya. Lalu indeks kedua itu jurusannya, sistem informasi. Terus kalau kita lanjut, maka dia akan mencetak NIM mahasiswanya. Tuh, kalau kita lihat di outputnya di sini, NIM mahasiswa 100120006. Nah, berarti function kita udah berjalan nih. Tadi kalau kita lihat intunya kan dia masuk ke dalam sini nih untuk programnya. Lalu kalau kita lanjut, nah dia akan mencetak nama di sini. Lalu lanjut ke jurusan. Nah, dia akan mencetak jurusan. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan method atau function. Di sini saya menggunakan function yang dengan return value. Kalau saya tidak menggunakan void, saya menggunakan tipe data string array. Lalu di sini mencetak data mahasiswanya. Lalu di sini saya menggunakan variabel global untuk data mahasiswa. Variabel global itu ditaruh di dalam class dengan ditambahkan static agar langsung bisa dibaca seperti ini. Lalu tadi setelah di debug juga udah masuk ke dalam fungsi input atau mahasiswa. Dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin next tugasnya itu function input mahasiswa ini. Kalau ini kan datanya array 1 dimensi, nanti dirubah dengan array 2 dimensi, di mana data mahasiswa yang diinput ada 3 data aja. Jadi ini tuh fungsinya dirubah menjadi 2 dimensi, lalu cetak semua NIM, nama dan mahasiswa, terus jurusan mahasiswa, nama dan jurusan, semua yang ada pada array 2 dimensi itu. Nanti akan saya buat untuk kalimatnya di PowerPoint supaya nggak bingung, atau ada yang mungkin masih belum join meeting ini. Nah, selanjutnya ada materi lagi sedikit untuk membahas konstruktor. Nah, selanjutnya itu konstruktor method. Konstruktor adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Biasanya, metode ini digunakan untuk inisialisasi atau mempersiapkan data untuk objek. Nah, kalau kita lihat untuk cara declare sebuah konstruktor itu tinggal public user. User ini nama metodenya, tapi di sini menggunakan modifier. Kalau kita lihat di awal tadi, ada ini modifier. Modifier itu ada public, privat, protected. Itu untuk hak akses sebuah class. Jadi di sini langsung nih modifier,
langsung nama metode atau nama konstruktornya. Di sini mencetak eksekusi metode konstruktor. Lalu ini ada contoh untuk bagaimana mendeklar sebuah konstruktor dan bagaimana cara memanggilnya. Nah, jadi untuk men-setnya kan tadi udah public user. Lalu untuk men-setnya itu, dia perlu adanya user, perlu di-set dulu nih objeknya nih, atau yang tadi inisialisasi atau inisiasi dari objek nih. User petani sama dengan new user. Jadi perlu kita set dulu nih petaninya di sini. Karena di sini tidak menggunakan static. Lagi kan yang tadi. Yang tadi bahwa kata kunci static akan membuat fungsi dapat dieksekusi langsung tanpa harus membuat instansi objek dari class. Jadi untuk konstruktor itu biasanya ini tuh digunakan untuk inisialisasi sebuah variabel yang nanti bisa dipanggil di berbagai macam class. Lalu ada konstruktor with parameter. Nah ini sama. Jadi kalau public user atau public nama langsung dari metodenya itu berarti konstruktor. Lalu di sini ada parameternya sama string user. Di sini username password. Jadi dia akan melempar akan men-set variabel username dan string password ini dari data lemparannya. Jadi kalau di sini yang bawah ini demo konstruktor ini memanggil konstruktor yang setelah di-set. Tadi user petani sama dengan new user petani copy. Jadi untuk lemparan petani, username itu petani kode, lalu untuk passwordnya itu copy. Jadi di sini mencetak petani.username. Ini kayak yang memanggil tadi, dia perlu ada nama dari inisiasinya si objek. Petaninya ini perlu di set dulu, baru dot nama variabel yang ada pada metode di sini. Di sini menggunakan this.username. Dari sini ada pertanyaan untuk konstruktor. Oke, jadi untuk materi dari method atau function itu cukup. Tugasnya itu yang tadi. Bentar saya buat dulu kalimatnya biar nggak ribet.
Jadi untuk tugasnya seperti ini. Buatlah sebuah function atau metode dengan input data mahasiswa sebanyak 3 data dengan parameter NIM, nama, dan jurusan. Gunakan array 2 dimensi. Kalau tadi kan pakai array 1 dimensi. Nanti untuk programnya juga akan saya share untuk sebagai bahan referensi. Lalu outputnya seperti ini. Data mahasiswa ke-1, NIM, nama, jurusan. Data mahasiswa kedua, NIM, nama, dan jurusan. Lalu ada data mahasiswa ketiga, NIM, nama, dan jurusan. Tugasnya seperti itu, dikumpulkan Selasa tanggal 12. Oke, untuk hari ini cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.